Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Fitriasari dengan NIM 2004 9624 dari S1 Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari barang publik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu barang publik? Kalau belum tahu, simak yuk. Jadi, barang publik yakni barang yang memiliki sifat non-persaingan atau non-rival dan tanpa kekhususan konsumen. Nah, dari namanya saja barang publik, jadi bisa digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi ketersediaannya. Lebih jelasnya lagi, barang publik yakni barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, dan juga Anda tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan memanfaatkan juga. Barang publik memiliki ciri khusus, yaitu tersedianya barang publik karena adanya campur tangan dari pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengadaan dan penyaluran barang publik bisa dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha. Pemerintah dapat menggunakan anggaran belanja negara untuk menyediakan barang publik. Sedangkan penyediaan barang publik oleh badan usaha umumnya hanya dilakukan oleh badan usaha yang modal pendapatannya berasal dari pendapatan negara atau pendapatan daerah. Jadi, barang publik harus menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat. Barang publik banyak sekali contohnya, seperti cahaya matahari, oksigen, lampu penerangan jalan, papan marka jalan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh barang publik yang akan saya jelaskan lebih dalam lagi yakni papan marka jalan. Papan marka jalan yakni suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis mengucur, garis melintang, lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Mengapa papan marka jalan menjadi salah satu bagian dari barang publik? Nah, mudah saja, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang tanpa terkecuali dan sebisa mungkin tidak perlu mengeluarkan uang untuk dapat mendapatnya. Si penyebab marka jalan papan marka jalan hal yang penting yang harus ada di jalan kecil maupun jalan raya. Karena papan marka jalan digunakan sebagai petunjuk jalan agar para pengendara bisa mengetahui jalan apa yang ia lewati, rambu-rambu apa yang ada di depannya, kemana arah yang akan ia lewati selanjutnya, dan memudahkan agar papan marka jalan yang pertama sebagai petunjuk arah seseorang yang lupa jalan bisa melihat papan marka untuk mengingat kembali jalan yang akan ia lewati, sebagai tanda pemberitahuan seperti dilarang parkir atau dilarang putar balik. Marka bisa menjadi tanda peringatan untuk mentaati rambu lalu lintas. Yang ketiga, menjadi tanda boleh menyalip atau tidak. Marka jalan yang ada di permukaan jalan menjadi tanda apakah boleh menyalip kendaraan di depannya atau tidak. Jika boleh menyalip, maka tanda marka jalan adalah garis nyalip dan harus tetap berada di lintasannya, yakni tandanya garis putih lurus. Marka jalan atau marka di permukaan jalan menjadi hal yang wajib diperhatikan pemerintah. Pemerintah seharusnya selalu memantau apakah papan marka tersebut masih layak digunakan dan masih bisa dibaca. Sedangkan untuk marka jalan, pemerintah juga harus memperhatikan jalurnya masih bisa terlihat atau sudah pudar.
karena hal itu bisa menjadi ciri khas apakah jalur tersebut bisa dua arah atau hanya satu arah saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai barang publik dan contohnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.